Oke, teman-teman. Sebelum kita masuk ke skill 9, aku mau sharing dikit berkaitan dengan clause atau klausa. Sebenarnya pembahasan tentang klausa ini sudah kita mulai dari skill pertama bahkan ya. Di mana dari skill 1 sampai 5 kita diperkenalkan kalimat dengan satu klausa. Lalu di skill 6 sampai yang kita mau bahas ini di skill 9 kita sudah membahas tentang kalimat dengan dua klausa. Nah, jadi aku mau kembali ke basicnya dulu tentang klausa. Ya, ini hanya sharing kecil-kecilan aja, teman-teman. Supaya barangkali dengan begini, teman-teman nggak akan bingung lagi membedakan macam-macam dari klausa. Nah, jadi clause atau klausa, teman-teman juga pasti sudah tahu. Klausa itu minimal dia punya satu subjek dan satu kata kerja. Minimal. Klausa itu sendiri dibagi menjadi dua. Klausa ada yang kita sebut biasanya dengan main clause or independent clause. Atau bahasa simpelnya, kalau di bahasa Indonesia, biasanya kita bilang induk kalimat. Nah, kalau teman-teman ingat, di skill 6, yang kita pakai coordinate connectors, itu kan kita hanya menggabungkan sama-sama main clause ya. Jadi dua klausa, tapi dua-duanya ini main clause. Makanya jadi kalimat majemuk setara. Artinya kalau misalnya klausa ini kita pisahin lagi, nggak pakai konektor, dua-duanya bisa berdiri sendiri. Itulah kita sebut dengan main clause, independent. Dia bisa berdiri sendiri. Atau in bahasa Indonesia, simpelnya kita bilang induk kalimat. Nah, lalu yang kedua, kita sebut dengan subordinate clause or dependent. Jadi lawan dari independent kan dependent ya, teman-teman. Atau dalam bahasa Indonesia, kita sebutnya dengan anak kalimat. Jadi kalau di skill 7, 8, 9, dan mungkin beberapa skill ke depan nanti, fokus kita adalah ke induk dan anak kalimat. Jadi artinya, ketika kita menggabungkan dua klausa ini, kalau induk kalimat kan sudah pasti bisa berdiri sendiri ya. Tapi kalau anak kalimat, nah itu masalahnya. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi anak kalimat, ciri yang paling mudah kita kenali adalah ada konektornya. Kenapa kita ke sini dulu sebelum ke skill 9? Supaya kita bisa melihat ada berbagai macam anak kalimat atau subordinate clause yang biasanya pakai konektor. Yang di skill 7 dan 8 itu sudah kita bahas bareng, ada adverb clause, di mana dia pakai adverb connector kan. Kenapa disebut dengan adverb clause? Ya karena klausanya ini menjelaskan kata kerja dari independent clause. Seperti fungsi dari adverb itu apa sih? Menjelaskan kata kerja. Nah, di skill 9 sama 10 itu di noun clause. Nanti ada pendalaman di skill 10-nya tentang noun clause ini. Nah, noun clause, kenapa disebut noun clause, klausa benda? Ya karena klausanya difungsikan sebagai benda. Benda itu di mana sih? Di subjek sama objek kan. Nah, nanti ada di skill 9. Lalu yang ada di skill 11 dan 12 itu fokus di adjective clause. Kenapa disebut adjective clause? Ya karena klausanya itu difungsikan sebagai sifat. Sifat itu fungsinya apa? Untuk menjelaskan benda. Jadi sebenarnya penamaan dari klausa ini itu ya sesuai dengan fungsinya masing-masing gitu ya. Nah, dan mereka punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Sesuai dengan fungsinya tentu saja. Jadi hanya sebagai sharing di awal aja, biar teman-teman nggak bingung, bahwasanya klausa itu ya ada yang bisa berdiri sendiri, main clause, ada yang nggak bisa, subordinate. Di mana namanya subordinate or dependent, atau anak kalimat, kalau dalam bahasa Indonesia ya kita bilang, itu bergantung kepada induk tentu saja. Dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi, yang akan kita bahas di skill 9 sampai 12 nanti, itu adalah perluasan dari subordinate clause. Kalau di skill 78 kita sudah membahas adverb clause, di skill 9 sampai 12 kita akan membahas tentang noun clause and adjective clause. Nah, seperti itulah tadi penjelasan singkat berkaitan dengan clause. Jadi pada khususnya subclause ya, atau dependent clause teman-teman, atau ya anak kalimat lah bahasa simpelnya.
Nah, kalau di skill 7 dan 8, kita sudah berkenalan dengan salah satu contoh anak kalimat yaitu adverb clause yang menggunakan adverb connectors yang dipakai, di mana adverb clause dipakai untuk menjelaskan kata kerja yang ada di induk kalimat, main clause. Nah, sekarang di skill 9, kita akan meluaskan pandangan kita untuk menerima pembahasan yang baru berkaitan dengan noun clause. Jenis yang lain dari subclause atau anak kalimat. Use noun clause connectors correctly. Jadi teman-teman, sebetulnya penamaan klausa itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi kalau adverb clause, kenapa disebut klausa adverb? Klausa keterangan, ya karena memang dipakai untuk menerangkan kata kerja dari induk kalimat. Nah, sekarang kalau noun clause, kenapa disebut noun clause? Karena si klausanya ini, dia berfungsi sebagai benda. Kita coba baca dulu ya di paragraf yang pertama. A noun clause is a clause that functions as a noun. Noun clause fungsinya apa? Sebagai benda. Maksudnya gimana sih? Kok klausa benda fungsinya sebagai benda? Nah, ada lanjutannya. Because the noun clause is a noun, it is used in a sentence as either an object of a verb, object of preposition, or the subject of the sentence. Sudah mulai bisa membayangkan klausa benda itu posisinya ada di mana? Sesuai dengan yang dijelaskan di sini. Objek dari kata kerja, objek dari preposisi, subjek dari kalimat. Nah, sekarang aku coba tuliskan ya, teman-teman, simpelnya. Kita biasanya kalau membuat kalimat, kan biasanya kita tulis subjek. Setelah subjek ada kata kerja. Setelah itu ada objek. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu, di subjek itu isinya apa? Biasanya benda. Objek juga berisi benda. Kalau kata kerja kan ya jelas kata kerja ya. Nah, kalau di subjek sama objek kan kita pakainya benda. Bisa pakai I, bisa pakai Ayu Dewi, he, she, it, bisa pakai the scientist, dan seterusnya. Objek juga begitu. Kita bisa pakai kata benda apapun. Selain kata, kita bisa naik lagi, tambah lagi selain kata. Bisa apa? Kita bisa pakai frasa, phrase. Kalau noun itu kan hanya satu kata ya. Kalau namanya kata benda kan hanya satu kata. Kalau frasa, namanya frasa itu kan kumpulan. Kumpulan kata itu berarti minimal dia punya dua kata. Bisa lebih. Tapi hanya berisi kumpulan. Hanya satu kesatuan sebagai benda saja. Jadi isinya bisa benda-benda atau sifat sama benda misalnya. Itu adalah noun phrase. Jadi objek juga begitu. Selain pakai kata, bisa pakai frasa. Nah, selain menggunakan kata frasa, bisa juga pakai apa? Iya, yang kita bahas di skill 9 ini, teman-teman. Kita juga bisa pakai klausa. Subjek bisa pakai klausa, objek juga bisa pakai klausa. Nah, sekarang klausa itu apa? Klausa itu apa, teman-teman? Iya, klausa itu isinya apa sih? Subjek dan kata kerja, kan? Klausa isinya apa? Subjek dan kata kerja, kan? Iya kan? Nah, jadi subjek dan kata kerja ini ada dalam posisi subjek dalam sebuah kalimat atau posisi objek dalam sebuah kalimat. Makanya tadi dibilang di sini, as an object of a verb, jadi dia adalah objek dari kata kerja, atau objek dari preposisi. Jadi ada preposisi masih ingat ya teman-teman? Ada di skill yang kedua, kalau nggak salah, object of prepositions. Seperti preposisi kan seperti in, on, at. Kemudian ada objek, itulah disebut dengan object of prepositions. Atau juga subject of the sentence. Itulah kenapa disebut dengan klausa benda. Nah, karena kita menghubungkan noun clause yaitu anak, mau dihubungkan sama induk, butuh apa? Butuh connector.
Makanya, di skill 9 ini kita akan memperdalam noun-clause connectors correctly. Nah, sekarang kita menuju ke contohnya ya. Supaya kita bisa melihat dengan lebih terang gitu ya. Bagaimana kita menggunakan klausa benda ini. Kita mulai dari contoh yang pertama. Jadi ada 3 contoh ya di sini teman-teman. Aku tulis 1, 2, 3. Contoh yang pertama. I know when he will arrive. I itu apa? Subject. Know, verb. Ya kan? Nah, setelah subjek kata kerja ketemu apa? Ketemu sama objek. Tapi, teman-teman objeknya itu nggak pakai kata, nggak pakai frasa, tapi pakai klausa. Makanya disebut dengan apa? Noun clause as object of verb. Klausa benda sebagai objek dari kata kerja. Kata kerjanya apa? Know. Objeknya yang mana? When he will arrive. Disebut dengan apa? Klausa benda, noun clause. Kenapa? Klausa minimal dia punya subjek, minimal dia punya kata kerja. Lalu dia menempati posisi objek. Jadilah noun clause. Begitu ya, teman-teman. Sekarang kita coba lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, I'm concerned about when he will arrive. Klausa bendanya tetap sama ya, yang dipakai when he will arrive. I subject, am verb. Nah, kenapa disebut dengan noun clause as object of preposition? Teman-teman masih ingat skill 2 nggak? Objects of prepositions. Masih ingat ya? Preposisi itu kan misalnya seperti in, on, at, of. Di sini contoh yang dipakai, preposisinya adalah about. Jadi ini adalah preposisi, about. Itu preposisinya, teman-teman. Karena ada preposisi, makanya disebut dengan objects of prepositions. Objek dari preposisi. Ada preposisinya about. Klausanya, klausa bendanya tetap sama, pakai he will arrive. Jelas, karena dia menghubungkan dua klausa, butuh apa? Butuh konektor. Jadi di sini pakai when konektornya. Dari nomor 1 sampai 3, contoh yang pertama sampai yang ketiga pakai when semua. Dan memang dicontohkan klausanya sama. Nah, sekarang kita akan melihat contoh yang ketiga. Ini yang paling beda. Kalau 1 dan 2 kan sama-sama objek. Bedanya kalau yang pertama dia objek langsung dari kata kerja. Kalau yang kedua, dia objek dari preposisi. Nah, sekarang yang ketiga, fungsi klausanya ini, dia sebagai subjek. Karena subjek dan objek itu kan sama ya, sama-sama benda. Jadi bisa pakai frasa, bisa juga pakai klausa. Makanya kenapa disebut noun clause as subject? Karena satu klausa ini, dia adalah subjeknya. Jadi satu klausa ini subjek. Kata kerja yang mana? Is. Begitu kan? Nah, di mana di dalam subjek itu ada klausanya. Jadi subjeknya pakai klausa. Apa dari klausa? Minimal dia punya subjek dan kata kerja. Konektor tetap ada. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Semoga bisa mulai membayangkan ya, klausa benda itu kenapa sih disebut klausa benda? Ya karena klausanya menempati posisi subjek atau objek. Di mana biasanya dalam subjek atau objek kita pakai kata benda. Tapi sekarang nggak pakai kata, kita pakai klausa. Jadi lebih naik lagi gitu ya tingkatannya. Sekarang kita akan mencoba untuk membaca pembahasan dari 3 contoh tadi. In the first example, there are 2 clauses, I know and he will arrive. Jadi, mau itu adverb clause, noun clause, subjective clause, itu selalu ada 2 klausa ya. Kita selalu menggabungkan induk dan anak. These 2 clauses are joined with the connector when. When changes the clause, he will arrive into a noun clause that functions as the object of a verb know. Jadi sebetulnya sudah sama seperti yang tadi
aku bilang. Jadi, di contoh yang pertama, I know when he will arrive. I know klase pertama. He will arrive klase yang kedua. Lalu mereka digabungkan. Nah, karena posisinya setelah kata kerja know, makanya dia jadi noun clause. Begitu juga dengan contoh yang kedua. In the second example, the two clauses, I'm concerned and he will arrive are also joined by the connector when. Jadi sama aja, cuman bedanya disebut dengan objects of prepositions karena ada preposisi about. Nah, contoh yang ketiga ini yang katanya lebih sulit ya. Tapi tetap bisa dipelajari teman-teman, gak usah khawatir. The third example is more difficult. In this example, there are two clauses, but they are little harder to recognize. Nah, ini tadi aku bilang. He will arrive is one of the clauses. Jadi kan jelas ya, semua kan pakai he will arrive dari awal. Yang di contoh yang pertama juga semua he will arrive. Contoh yang ketiga pun juga he will arrive. Itu adalah clause yang dipakai sebagai anak kalimat nanti. The connector when changes it into a noun clause that functions as subject of a sentence. Kenapa dia jadi subjek? Ya karena posisinya di depan. Posisi when he will arrive-nya kan di depan, makanya jadi subjek. The other clause has the noun clause when he will arrive as its subject and is at its verb. Nah, jadi seperti yang tadi aku bilang teman-teman, when he will arrive di contoh yang ketiga ya. When he will arrive itu adalah subjek dari kata kerja is. Di mana di dalam subjek itu sendiri ada klausa. Jadi bentuknya itu subjeknya bukan kata tapi kita pakai klausa. Di breakdown lagi klausa itu ada subjek dan kata kerja di dalam subjek gitu kira-kira. Makanya kenapa dibilang di sini katanya agak sulit. Lebih sulit ya. Tapi aku yakin teman-teman pasti bisa sih. Tinggal lihat posisinya aja teman-teman. Kalau di depan berarti dia jadi subjek kan. Kalau di belakang ya dia jadi objek. Simpelnya seperti itu. Kalau objek nanti bisa objek dari kata kerja atau objek dari preposisi. Cuma tinggal lihat aja ada preposisi enggak. Kalau ada preposisinya berarti dia objek dari preposisi. Oke, santai. Nah, sekarang kita akan lihat contohnya ya. Blah 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 was late, caused many problems. Jadi seperti biasa, teman-teman, kalau baca soal, baca kalimat, setidaknya identify aja dulu. Ada subjeknya enggak, ada kata kerjanya enggak, yang mana subjek, yang mana kata kerja, pakai konektor enggak, dan seterusnya gitu ya. Berarti kan yang paling bisa kita identify di sini ada was, ada caused. Ya kan? Was itu adalah kata kerja, caused juga kata kerja. Karena ada dua kata kerja, berarti ada dua subjek. Seharusnya ya. Dan di mana masing-masing klausanya ini nanti akan dihubungkan dengan konektor. Karena dalam bahasa Inggris tidak mungkin ada dua kata kerja digabung jadi satu dalam sebuah kalimat tapi nggak pakai konektor. Nah sekarang yang ada konektornya kan di sini ada dua opsi ya. Berarti yang lain bisa langsung kita coret. Ada that sama because. Karena was ini baru kata kerja, berarti kan kita masih butuh sama si subjek. Subjeknya yang mana? Berarti subjeknya yang A, he. He-nya jadi subjek. Kalau yang di, because aja, nggak ada subjeknya dong. Jadi kalau kita baca, that he was late caused many problems. Yang caused many problems, yang menyebabkan banyak masalah itu apa? Ya dia terlambat. That he was late itu subjeknya dari kata kerja caused. Nah, he adalah subjek untuk kata kerjanya was. Nah, bisa membayangkan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku tulis ulang deh, misal nih. That he was late caused many problems. Gini ya, dan seterusnya. Kan intinya ada di sini nih. Jadi, was di sini adalah kata kerja dari subjek he. Ini kan subjek. Ini kan sudah klausa teman-teman. Ada subjek, ada kata kerja. Nah, caused ini adalah kata kerja. Subjeknya yang mana? Ini dia subjeknya teman-teman. That he was late. Ini adalah
subjek. Jadi kalimat kan, subjek kata kerja. Cuma bentuk subjeknya itu kalian nggak pakai kata atau frasa yang seperti di sini, many problems. Ini kan phrase ya, karena lebih dari satu kata. Kalian pakai klausa. Apa klausa? Ada subjek, ada kata kerja. Harus pakai konektor dong. Jelas, karena ada dua klausa. Simpel kan? Nah, sekarang kita coba baca pembahasannya ya. In this example, there are two verbs, was and caused. Yes, and each of the verb needs a subject. Pasti setiap kata kerja itu butuh subjek. Intinya B, C, sama D kan salah ya. The best answer is A. Jadi yang lengkap itu A. Kenapa? That he was late caused many problems. In the sentence, he adalah subjek dari kata kerja was. Seperti yang tadi aku bilang. Jadi kata kerja was itu subjek yang mana? Yang he. Lalu, noun clause that he was late, yang ini aku pakai lingkaran awan ini ya, itu adalah subjek dari kata kerjanya caused. Begitu teman-teman. So easy. Yay. Nah, sekarang kita ketemu sama list dari konektornya. Konektor kita bisa pakai apa aja. Ini adalah konektor yang biasanya dipakai dalam noun clause ya, teman-teman. Mungkin barangkali nanti kalian ketemu konektor yang kok kayaknya di adverb clause juga ada ya, pakai when, pakai where, pakai whenever, pakai if juga gitu kan. Wah, gimana nih membedakannya? Tenang, tenang teman-teman. Gampang kok membedakannya, tapi nanti ya. Nah, jadi di sini noun clause connectors ada what, when, where, why, how, atau biasanya bisa kita sebut kalau di bahasa Indonesia apa 5W1H ya. Tapi di sini W-nya 4, what, when, where, why sebenarnya bisa macam-macam sih. Ini contoh simpelnya aja. Whatever, whenever, kemudian ada whether, if. Jadi if di sini bukan if yang biasanya kita artikan dengan jika, kayak di condition yang di adverb clause ya. Tapi if-nya di sini lebih ke whether. Jadi sama seperti whether yang biasanya kita artikan dengan apakah. Lalu ada that. Contoh. I know what you did. I subjek, know kata kerja, what-nya adalah konektor, you did subjek kata kerja. Dibalik, what you did was wrong. Jadi kalau yang pertama dia sebagai objek, yang kedua dia sebagai subjek. Jadi kalau di contoh yang kedua, you did, you adalah subjek dari kata kerja did. Lalu was ini subjeknya yang mana? Ya ini, satu kotak ini ya. Satu klausa inilah. Nah itu adalah subjek dari kata kerja was. Sudah siap berlatih teman-teman? Siap dong. Each of the following sentences contains more than one clause. Underline the subjects once and the verbs twice, as usual ya. Circle the connectors, put boxes around the noun clause. Indicate if sentence are correct or incorrect. Dan selalu diberikan dua contoh. Contoh yang pertama, when the season starts is determined by the weather. Jadi di sini yang nomor 1 itu when the season start, dia kan sebagai subjek ya, kata kerjanya is determined. Di mana subjeknya ini menggunakan klausa. Makanya klausa bendanya ada di subjek. Nah, nomor 2, kenapa salah? Kita baca dulu. The manual, how the device should be built. Nah, ini memang salah. Jadi, walaupun di sini ada klausa benda, how the device should be built. Tetapi, kurang apa sih? Kurang kata kerja. Kata kerjanya loh nggak ada. Lah terus how the device should be built ini apa? Ini kan masih menjadi subjek ya. The manual how the device should be built. Kenapa gitu kan? Makanya kurang kata kerja teman-teman. That's why nomor 2 salah. Oke. Sekarang kita menuju ke nomor 3. Seperti biasa, coba cari dulu subjeknya, kata kerjanya gitu ya. Karena ini noun clause, berarti sebenarnya settingan kita itu gampang teman-teman. Jadi kalau mengerjakan latihan soal sudah ada subtemanya, sebenarnya mudah sih ya. Nah, nanti biasanya
Yang akan lebih challenging itu kan kalau kita ngerjakan soal, tapi kita nggak tahu nih subtemanya apa, jadi campur semua grammarnya ya, atau structure-nya jadi satu gitu kan. Itu jauh lebih menarik. Kalau ini sebenarnya sudah ada subtemanya noun clause, berarti settingan kita udah langsung ke noun clause. Sama kayak di sebelum-sebelumnya adverb clause, berarti settingannya langsung ke adverb clause gitu kan. Kalau di noun clause settingannya apa? Ya kita fokus melihat subjek atau objek juga. Karena posisi dari klausa benda kan kalau nggak di subjek, di objek. Ya kan? Jadi tetap cari subjek, cari kata kerjanya, dan kita lihat posisinya. Number 3, the schedule indicated if the teams would be playing in the final game. The schedule, subject, indicated, verb. Ada konektor? Ada teman-teman. Di sini konektornya dia pakai if. Boleh nggak tadi kita pakai if? Boleh. Tadi ada whether atau if ya, itu sama, sepadan. Nah, di sini ada the team subject would be playing verb. Apakah ini sudah benar? Sudah benar. Jadi teman-teman, if the teams ini ya, itu adalah objek. Di mana objeknya bentuknya pakai klausa. Jadi klausa bendanya ada di sini nih. If the teams would be playing in the final game. Jadi nomor 3 sudah benar. Oke, kita lanjut ke nomor 4. He refused to enter a plea could not be determined by the lawyer. Oke, ada subjek, ada kata kerja. Ada kata kerja, couldn't be determined. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kata kerja could not be determined ini subjeknya yang mana? Oh, berarti kemungkinannya maunya ya. Maunya yang pertama ini jadi subjek nih. Ya kan? Sama kayak di nomor 1. Kalau nomor 1 kan benar. Dia ada konektornya. Jadi ini konektornya hilang nih. Nggak ada konektor. Berarti salah dong gitu kan. Sudah jelas salah ya teman-teman. Dan kalaupun teman-teman baca itu udah kayak kerasa gitu ya. Itu rasanya kayak salah deh. Nggak apa-apa teman-teman. Memang salah gitu ya. Nah, jadi pastikan setiap subjek itu ada kata kerjanya. Setiap kata kerja ada subjeknya. Kita sudah ketemu satu ada subjek, ada kata kerja. Ini kan satu klausa. Ada klausa yang lain ada kata kerjanya, tapi subjeknya kok nggak ada. Jadi kemungkinannya he refused to enter a plea ini maunya jadi subjek. Bentuknya klausa or noun clause as a subject. Cuman nggak ada konektor. Akhirnya nggak bisa jadi subjek dalam bentuk klausa benda. That's why nomor 4 incorrect. Lanjut ke nomor 5. Talked about where we should go for lunch. Talked about. Ini ada kata kerja sih. Ini ada preposisi ya. Prep aku singkat ya, preposition. Where we should go, verb. Jadi sebenarnya sudah ada konektor. Where, ini kan objek dari preposisi about ya. Object of preposition. Preposisinya apa? About. Nah, sayangnya adalah teman-teman pasti bisa merasakan. Yang where we should go for lunch aman. Tapi yang depannya ini kemana si subjeknya kok nggak ada gitu ya. Langsung aja ketemu sama kata kerja kan jadi bingung. Siapa yang ngomong gitu ya. Nah, that's why nomor 5 juga salah nih. Harusnya subjeknya ada satu lagi. Kalau objeknya aman dalam bentuk noun clause ya. Subjeknya yang nggak aman. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Why the condition of a patient deteriorated so rapidly, it wasn't explained. Oke deh, kita ini dulu ya. Identify dulu, condition subject. Deteriorated itu kan verb. Ini ada subject, ini ada verb. Wasn't explained. Ini jadinya apa teman-teman? Kalau di depan, ini kan jelas dia menjadi subjek kan. So rapidly. Ini kan harusnya subjek ya. Dimana subjeknya dalam bentuk klausa. Kenapa? Karena sudah ada konektornya why. Masalahnya adalah
Harusnya si why the condition is subject, kok ada subjek lagi pakai it, ini yang bikin jadi salah. Jadi harusnya nggak usah pakai it. Why the condition of a patient deteriorates so rapidly wasn't explained. Gitu aja. Karena kan hanya butuh satu subjek untuk satu kata kerja, ya kan? Jadi pastikan setiap subjek ada kata kerjanya, setiap kata kerja ada subjeknya. Kalau condition, kata kerjanya deteriorated. Kalau wasn't explained, subjeknya yang mana? Ya why the condition of a patient so rapidly itu kan. Nah, jadi ini salah nih. Karena dia ada ekstra subjeknya ya. Lanjut ke nomor 7. Whether or not the new office would be built was to be determined at the meeting. Nah, ini biasanya kalau teman-teman pakai whether atau if, itu memang biasanya bisa ada tambahan or not-nya ya. The new office kan subjek, would be built verb ya. Was to be determined kan verb. Subjeknya yang mana? Ya yang di depan ini subjeknya. Oh, berarti sudah benar dong. Iya. Subjeknya dalam bentuk noun clause. Jadi, new office kata kerjanya would be built. Was to be determined, subjeknya yang mana? Ya dari whether sampai would be built. Makanya nomor 7 sudah benar. Konektornya ada, jadi aman. Lanjut ke nomor 8. That the professor hasn't yet decided when the paper is due. Loh, kok ketika kita baca tuh kayak udah ngerasa ada yang kurang gitu ya. Kayaknya kurang lengkap kalimatnya gitu ya. Ya udahlah salah aja. Nah, memang salah ini ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu subjeknya. Professor hasn't yet decided verb. Lalu di sini ini tuh gak ada kata kerjanya ya. That the professor hasn't decided when the paper is due. Terus, kenapa gitu kan? Jadi sepanjang satu kalimat ini belum jadi kalimat sih sebenarnya. Jadi di nomor 8 ini ya, itu baru subjek doang teman-teman. Wah, panjang benar subjeknya, iya. Jadi the professor hasn't yet decided when the paper is due. Itu baru subjek. Kita belum pakai kata kerja. Berarti belum bisa jadi kalimat. Jadi mungkin harusnya ditambahin lagi ada kata kerjanya. Apalah gitu ya, biar bisa jadi kalimat. Jadi nomor 8 salah. Nomor 9. The contract will be awarded is the question to be answered at the meeting. Ini biasanya kalau kita baca tuh kayak ngerasa ada yang aneh atau ada yang kurang apa ya gitu kan. Oh berarti ini udah pasti salah lah gitu kan. Ya nggak apa ya teman-teman, pakai feeling it's okay. Yang penting feelingnya based on the theory. Nah, kita identify dulu. Contract subject will be awarded verb. Ini ada verb is. Kalau si will be awarded, itu adalah kata kerja dari subjek contract. Nah, kalau is ini kata kerja dari subjek yang mana? Nah, jadi harusnya mungkin di nomor 9 ini harusnya ya subjeknya itu kan maunya pakai yang noun clause-nya kan ini. Jadi maunya di nomor 9 ini si subjeknya berupa noun clause. Cuman sayangnya nggak ada konektor. Harusnya ada konektornya kayak nomor 1. Nah, ini tuh nggak ada konektornya. Nanti jadi bingung. Is ini kata kerja, subjeknya yang mana? Ya yang sebelumnya itu. Iya, tapi namanya menggabungkan dua clause kan harus pakai konektor. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi nomor 9 salah. Lanjut 10. Last one. He always talked with whomever he pleased and did whatever he wanted. Nah, ini he subject talked verb. With, ini ada preposisi with ya. Jadi ini objek dari preposisi. Whomever he pleased and did whatever he wanted. Nah, ini menggabungkan beberapa klausa ini ceritanya. Jadi, did ini setara dengan talked. Karena dia ada and di sini ya. And itu kan coordinate connector di skill 6.
Jadi he always talked with whomever he pleased sama he always did whatever he want. Kira-kira begitu. Tapi dijadikan klausa yang seperti ini. He always talked with whomever he pleased and did whatever he wants. Jadi ada objeknya dari kata kerja. Kalau ini kan langsung verb. Ini objek ya. Ini juga objek. Karena ada preposisi dan juga. Tapi tetap benar semua gitu kan. Karena he-nya subject, please verb, he subject, wanted verb. Jadi apa? Setiap subjek ada kata kerjanya, setiap kata kerja ada subjeknya. Jadi nggak ada masalah. Benar, sudah benar teman-teman. Mantap. Nah, seperti itulah skill 9. Sangat simpel sekali ya. Jadi noun clause itu sekali lagi, teman-teman, klausa benda itu adalah klausa yang dipakai dalam posisi subjek atau objek. Objek bisa dua, objek dari kata kerja atau objek dari preposisi. Intinya objek gitu kan. Simpelnya kan begitu ya. Jadi kalau kita ketemu sama noun clause, baik itu dalam posisi subjek atau dalam posisi objek, pastikan selalu ada konektor. Karena kita menggabungkan dua klausa di mana ada dua subjek dan dua kata kerja, pastikan masing-masing itu punya pasangannya masing-masing. Setiap subjek ada kata kerjanya, setiap kata kerja ada subjeknya. Semoga teman-teman semakin mantap dalam belajar untuk persiapan TOEFL. Jikalau ada pertanyaan or you want to share something, tidak usah ragu untuk menulisnya di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak dan terima kasih atas support dari teman-teman semua. Semoga ke depan kita semua menjadi lebih baik dan jangan lupa untuk subscribe as usual and bye-bye. Thank you.